Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dalam acara Good News. Urapi hamba-Mu yang mau berenungan dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan berbicara dengan satu topik. Lebih dari pemenang. Ada sebuah kisah tentang seorang petinju di Amerika Serikat yang berhasil memenangkan pertandingan kelas berat WBA. Saudaraku, dengan berdarah-darah, mukanya bonyok, dia bertahan di sampai ronde yang terakhir. Akhirnya sang petinju berhasil memenangkan pertandingan. Penonton bersorak-sorai karena sang petinju menjadi seorang juara, seorang pemenang. Alhasil saudaraku, sang petinju mendapat cek selembar senilai $1 juta. Nilai yang fantastis, yang sangat besar. Tetapi setelah sang petinju pulang ke rumah, bertemulah dengan sang istri. Tanpa basa-basi, sang istri meminta selembar cek yang didapat petinju. Karena sang petinju begitu mengasihi istrinya, akhirnya dia memberikan cek yang didapat $1 juta kepada sang istri. Sang istri sangat bersukacita, bersorak-sorai, bahkan melompat. Kenapa? Tidak bertinju, tidak berdarah-darah, tidak bonyok, mendapat cek $1 juta. Saudaraku, sang petinju adalah seorang pemenang, tetapi sang istri lebih dari pemenang. Amin saudaraku, tidak berdarah-darah, tidak bonyok, tidak bertinju, mendapat cek $1 juta. Saudaraku, sang istri itulah gambaran saudara dan saya, kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Yesus berdarah-darah, dipukul, ditinju, dirajam, bahkan dipecut, bahkan disalib. Supaya apa? Kau saudara dan saya, kita jadi lebih dari pemenang. Amin saudaraku, mari jangan sia-siakan apa yang udah Yesus lakukan di kayu salib buat kita. Malam hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka di kitab Roma 8 ayat ke-37. Saya akan membacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin saudaraku. Kebenaran yang pertama, kemenangan di balik salib Kristus. Di ayat B tadi dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, salah satu bentuk kasih Allah kepada kita yang terbesar apa? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudaraku, memang salib merupakan kebodohan bagi sebagian orang. Bahkan orang dunia berkata orang yang percaya kepada salib orang yang sangat bodoh. Memang kenapa mereka berkata begitu? Mereka tidak mengerti. Tetapi salib bagi saudara dan saya orang yang percaya merupakan kemuliaan Tuhan. Salib adalah hikmat Allah yang tertinggi. Kenapa? Karena di atas kayu saliblah bertemu keadilan dan kasih Allah. Amin. Dia dikatakan Allah yang adil. Dia tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa adalah dosa. Dosa harus ada hukuman. Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya neraka selama-lamanya. Dia dikatakan juga Allah yang kasih. God is love. Dia benci dosa, tapi Allah kita mengasihi orang yang berdosa. Di Yohanes 3 ayat 16 berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menggunakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, tidak ada jalan lain. Dia mengasihi orang yang berdosa. Jalannya satu-satunya. Dia harus mengutus anaknya, anak tunggalnya yang tak bercacat dan tak bercela, yang tidak berdosa. Dijadikan dosa supaya apa? Menanggung dosa kita di kayu salib. Itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. God is love. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Di atas kayu salib Yesus berkata,
sudah selesai, finish artinya. Apa yang dituntut hukum dosa sudah dibayar dengan darahnya yang sangat mahal. Saudaraku, jangan kita sia-siakan apa yang udah Yesus lakukan di kayu salib bagi kita. Amin. Di atas kayu salib lah kutuk diubah menjadi berkat. Di atas salib lah miskin diubah menjadi kaya. Di atas salib lah lemah diubah menjadi kuat. Mari saudaraku, dengan iman percaya kita mengambil saudara. Dengan iman kita percaya apa yang udah Yesus berikan di kayu salib. Kita rebut dengan iman kita. Saya percaya kita akan mengalaminya. Itu kemenangan yang pertama. Yang kedua, kemenangan yang memerdekakan. Saya akan baca di ayat A tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin saudaraku. Ayat ini berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya saudara dan saya, kita lebih dari pemenang. Amin saudaraku. Itu kebenaran. Kebenarannya kita lebih daripada pemenang. Di Yohanes 8 ayat 32 berkata gini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenarannya saudara dan saya, kita lebih daripada orang yang menang. Atau kita lebih daripada pemenang. Memang saudaraku, dalam hidup ini ada hal-hal yang belum kita menang. Amin. Kadang-kadang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita kalah dalam pencobaan. Kalah dalam pergumulan. Iblis akan menuduh kita. Kenapa? Memang iblis dari dulunya dia akan mendakwa kita siang dan malam. Itu tujuannya. Dia menuduh. Tak kala kita jatuh dalam dosa, dia berkata, kamu sudah kalah. Kamu tidak mungkin bisa menang. Buktinya kamu jatuh dalam dosa, kamu narkoba lagi, segala hal. Dia akan menuduh kita. Satu hal saudara, tujuan iblis menuduh kita supaya apa? Kita lari dari anugerah Tuhan. Supaya kita menjauh dari tata kasih karunia Tuhan. Supaya kita tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau berdoa. Tidak mau baca Alkitab. Kita semakin jauh dari Tuhan. Dari mimbar ini saya berkata, mari saudara engkau yang jatuh dalam dosa. Kembali kepada Tuhan. Jangan tertuduh. Dia Tuhan yang baik tadi. God is love. Dia sudah bayar segala dosa kita. Kita mengakui. Minta pengampunan. Saya percaya darahnya akan menyucikan segala kejahatan kita. Dan saya percaya ada kemenangan buat setiap kita. Karena ayat ini berkata apa? Kita sudah menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Ingat saudaraku, malam hari ini jangan kita tertuduh. Kalau kita jatuh, katakan mari kita bangkit kembali. Amin. Kita semangat lagi. Kita pasti menang. Kenapa? Ayat ini sudah berkata, janji. Katakan kepada iblis, kau tidak boleh menuduh saya karena firman Tuhan berkata, saya sudah menang, saya pasti menang. Dan saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita melawan dengan firman Tuhan ini, dia akan lari daripada kita. Amin. Dan saya percaya, kita pasti bisa menang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ingat kebenarannya berkata apa? Kita lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Kita belajar malam hari ini kemenangan di balik salib Kristus. Yang kedua, kemenangan yang memerdekakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu bahwa kami lebih daripada pemenang. Karena bukan apa yang kami lakukan, tetapi karena apa yang udah Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu buat setiap kami. Menjadikan kami lebih daripada pemenang. Bapak, urapi firman Tuhan yang didengar, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.